Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu bentuk daripada uji asumsi klasik, yaitu tentang uji heteroskedastisitas. Jadi uji heteroskedastisitas itu bertujuan untuk mengetahui adanya ketaksamaan varians dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linear tidak efisien dan akurat. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas. Dalam pengujian yang dilakukan terhadap data, diharapkan data tersebut nanti tidak mengalami yang namanya heteroskedastisitas. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam mendeteksi gejala heteroskedastisitas, yaitu misalnya uji Park, uji Gletser, uji Bruce-Pagan-Godfrey, dan uji White. Dalam EViews yang nanti akan kita coba aplikasikan, uji yang sering digunakan yaitu uji Gletser, uji Bruce-Pagan-Godfrey, dan uji White. Nah, bagaimana apabila data yang kita telah uji ternyata mengalami gejala heteroskedastisitas? Solusinya adalah dilakukan yang namanya transformasi data. Baiklah, untuk lebih mudahnya kita akan mencoba dengan melakukan analisis dengan contoh data berikut. Nah, di sini kita punya data ya. Data ini merupakan data time series, di mana datanya merupakan diambil dari tahun 90 sampai tahun 2002 yang berbentuk quarter ya, quarter, yang dimana datanya diambil per 3 bulan. Kita salin dulu ini data ini. Jadi ada 4 variabel bebas. Kita salin dulu datanya, lalu kita buka EViews. Nah, EViews yang saya gunakan adalah EViews yang 13 ya, versi 13. Kemudian pertama kita pilih file, kemudian new, lalu war file. Di sini karena datanya adalah data time series, kita pilih yang tipe data yang kedua. Kemudian frekuensinya karena merupakan data quarter ya, kita pilih yang ini, quarterly. Tahunnya tadi dari tahun 90 sampai tahun 2002. Jadi ini merupakan data time series ya. Kemudian oke. Lalu setelah itu kita paste datanya ke sini, kita salin data ke sini. Ini ya, sudah muncul dari tahun 90 sampai tahun 2002 dengan kuartil 1 sampai kuartal keempat untuk tiap tahunnya ya. Jadi sini kita salin. Nah, sekarang kita lakukan analisis regresi. Klik Y, kemudian kontrol X1, X2, X3, dan X4. Lalu kita pilih open, kemudian as equation. Lalu di sini C-nya kita pindahkan ke samping sini. Oke, kalau sudah oke. Nah, di sini sudah muncul hasil analisis regresi mulai dari variabel koefisien daripada tiap variabel, mulai dari konstan sampai X4 ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Caranya kita pilih view, kemudian setelah itu residual diagnostic, lalu heteroskedasticity test. Nah, kita pilih di sini Gletser ya. Kita pilih Gletser, lalu oke. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi dalam uji heteroskedastisitas metode Gletser, kita lihat dulu aturan yang digunakan dalam uji Gletser ya, yaitu jika nilai probability of R squared yang lebih kecil daripada 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probability of R squared lebih besar daripada 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dari output yang dihasilkan tadi ini, kita coba salin ya, kita coba interpretasikan ke dalam sini. Kita salin ke sini ya. Nah, ini hasil output yang tadi. Nah, kita lihat ternyata nilai daripada probability of R square yaitu ini ya. Ternyata nilainya 0,0302. Artinya nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa data tadi itu terjadi yang namanya gejala heteroskedastisitas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengatasi gejala ini ya, agar datanya tidak
mengalami heteroskedastisitas. Nah, solusi yang diberikan di sini adalah kita lakukan yang namanya transformasi data ya. Kita lakukan transformasi data dalam bentuk transformasi data log ya, atau logaritma. Nah, caranya bagaimana? Kita kembali ke evis yang tadi. Nah, sekarang kita ulangi lagi ini, kita klik kembali Y, Ctrl X1, X2, X3 dan X4, lalu open. Kemudian setelah itu pilih as equation. Nah, di sini C-nya kita hapus ya, pindahkan ke sini. Nah, tiap variabel dependent dan independent kita berikan transformasi data log ya. Jadi kita ketik saja log, kemudian dalam kurung Y. Begitu pula untuk X1 ya, variabel independennya. X1, X2, X3 dan X4 ya. Oke, kalau sudah kita tekan klik OK. Nah, di sini kita lihat sudah ada output daripada analisis regresinya. Kini di sini kita lihat semua variabel independen sudah kita transformasikan dengan transformasi logaritma. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas kembali ya. Kemudian kita pilih view, kemudian setelah itu kita pilih residual diagnostic, lalu heteroskedasticity test. Nah, di sini kita pilih Gleitzer ya. Kita pilih Gleitzer. Nah, kita lihat di sini bagaimana output yang dihasilkan. Nah, ini outputnya. Ini output daripada uji heteroskedastisitas dengan uji Gleitzer. Nah, ini kita coba interpretasikan ya. Ini saya salin kembali ke data saya tadi. Saya sudah pindahkan ke sini. Nah, ini tadi ya, saya pindahkan ke sini output tadi. Nah, coba kita interpretasikan. Aturannya tadi kembali ya, bahwa nilai daripada probability of R square harus lebih besar daripada 0,05. Ini ya. Baru dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ternyata setelah dilakukan transformasi, nilai daripada probability of R square itu nilainya 0,2754. Di mana nilai ini tuh nilainya lebih besar daripada 0,05. Maka disimpulkan bahwa data tersebut sudah tidak mengalami gejala heteroskedastisitas ya. Jadi setelah kita lakukan transformasi logaritma daripada data tadi, ternyata hasilnya adalah menggunakan uji heteroskedastisitas metode Gleitzer sudah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, jika ada yang mau ditanyakan silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.